Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Adgar Channel Ahmad Kardiman. Hari ini kita akan membahas tentang tema menjaga kelestarian lingkungan. Ada beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan tema tersebut. Dalam ayat Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 sampai 42 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan maupun di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam seperti perubahan musim, cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan yang menyengsarakan manusia. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia itu sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Namun demikian, Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah. Setelah merasakan sebagian dari akibat, Allah juga memerintahkan manusia untuk merenungkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa lalu. Kita lihat Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 204 sampai 206. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannamu walabi'sal mihad. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Ayat tersebut menegaskan perangai orang-orang munafik, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata. Ucapan mereka sangat menarik. Perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta partisipasi dalam pelestarian lingkungan. Terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian lingkungan. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Berikutnya kita lihat Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 45 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa laja'alahu sakinan
summa ja'alna syamsa 'alaihi dalilan summa qabadnahu ilaina qabdan yasiran wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nushuran wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsiran wa laqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa aba aksarun nasi illa kufura. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengatur alam semesta sedemikian rupa sehingga kita bisa menemukan hikmah dan manfaatnya. Harmoni alam itu menunjukkan kekuasaan Allah. Proses terjadinya bayangan suatu benda bermanfaat untuk menentukan waktu, bahkan menjadikan waktu-waktu tertentu sesuai fungsinya untuk istirahat, untuk mencari nafkah, dan sebagainya. Semua berguna bagi manusia. Demikian pula hembusan angin, pergiliran hujan, air memberi andil keberlangsungan kehidupan di bumi. Semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mau belajar. Keteraturan dan harmoni di alam memberi pesan agar manusia sebagai khalifatul fil ard atau khalifah Allah di bumi untuk menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Beralih kepada Quran surat Shad surat ke-38 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batilan dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit, bumi, dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidaklah sia-sia. Langit dengan segala bintang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya berubah-ubah dari malam ke malam sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaannya ataupun yang tersimpan dalam perutnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Kesemuanya itu diciptakan oleh Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai harganya. Apabila orang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini, pastilah ia mengetahui bahwa semua makhluk yang ada itu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tak bisa dihindari. Kesemuanya menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku baginya. Begitu juga penciptaan manusia. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu lahir sudah tunduk pada gaya tarik bumi. Ia bernapas dengan zat asam dan sebagainya. Tak pernah ada manusia yang menyimpang dari ketentuan ini, dan apabila sampai dewasa, ia memerlukan kawan hidup untuk mengisi kekosongan jiwanya dan untuk melaksanakan tujuan hidupnya, mengembangkan keturunan. Kemudian
kalau ajal telah datang merenggutnya, ia kembali ke asalnya. Ia akan dihidupkan kembali di kampung akhirat guna mempertanggungjawabkan segala amalnya semasa hidupnya di dunia. Kita lihat hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. An Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan, bahkan sikap melestarikan lingkungan, misalnya menanam pohon atau tanaman, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa sebatang pohon dewasa mampu menghasilkan oksigen yang cukup menopang kebutuhan napas manusia. Padahal betapa pentingnya napas untuk kehidupan manusia. Belum lagi buah yang dihasilkan akar yang menampung air sehingga keberadaannya menjaga keseimbangan air tanah. Demikianlah bahasan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.